Pemirsa, saat ini kita sudah memasuki babak baru penanganan COVID-19 yakni vaksinasi. Apakah perjuangan kita akan berakhir sampai di sini saja? Atau sebaliknya, perjuangan kita semakin panjang dan sesak? Buktinya kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Apakah dengan adanya vaksinasi menjadikan kita lengah akan protokol kesehatan? Atau kita merasa aman dengan adanya vaksinasi? Saya Princess Yeswa dalam program I Speak, Waspada Gelombang Terakhir COVID-19. Dan di samping saya saat ini sudah ada Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bapak Mikron Antariksa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Lin. Apa kabarnya nih, Pak Mikron? Alhamdulillah keadaan sehat, walaupun sekarang hujan dan bencana tambahan, bencana alam semakin mengancam, ya tetap sehat, tetap harus ya, puji semangat. Tuhan. Oke nih Pak Mikron, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang vaksinasi dan juga penanganan COVID-19. Ya. Sebenarnya progres penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi sudah sejauh mana nih Pak? Iya, jadi yang pertama ya, kita bicara tentang vaksinasi. Vaksinasi merupakan program nasional dan yang sampai saat ini kita baru memberikan vaksin itu kepada tenaga kesehatan yang merupakan frontliner ataupun garda terdepan di dalam penanganan COVID ini. Dan di kita itu ada 12.000 lebih tenaga kesehatan yang harus divaksin. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah memasuki tahap kedua pemberian vaksin kepada nakes tersebut, tenaga kesehatan tersebut, dan dalam cakupan, dalam target yang harus dipenuhi itu sampai dengan 100%, kita baru mencapai sekitar 70% pemberian vaksinnya. Berarti masih ada nakes yang yang belum diberikan vaksin ataupun menolak untuk divaksin. Berarti hanya sampai saat ini ada sekitar 70% yang untuk sudah tenaga medis saja nih. Iya, untuk tenaga kesehatan. Kenapa sih Pak perjalanan distribusi vaksin saat ini tuh berjalan begitu lamban? Karena kenapa saya bilang lamban? Karena sampai saat ini, detik ini itu belum sampai ke masyarakat. Apakah vaksin yang kemarin-kemarin yang sudah didistribusikan itu hanya sekedar uji coba saja? Atau seperti apa Pak? Sebenarnya tidak. Jadi kan programnya itu kan kita bertahap. Bertahap itu arti kata pemberian vaksin itu dimulai dari tenaga kesehatan, kemudian dari lini terdepan, baik dari setelah kesehatan, TNI Polri, para relawan, kemudian baru ke masyarakat. Nah, itu tahapan-tahapannya sudah disusun dalam roadmap-nya. Dan sampai dengan saat ini kita masih memberikan vaksin kepada tenaga kesehatan. Nah, sekitar bulan April itu sudah mulai masuk kepada tenaga TNI Polri dan juga para relawan yang akan diberikan vaksinasi. Jadi memang sesuai dengan targetnya yang sudah disusun dalam roadmap. Nah, memang kendalanya kadang-kadang kekurangan jumlah vaksin. Distribusian vaksin dari pusat. Kalau distribusi tidak ada masalah gitu kan, tapi vaksin yang diberikan tuh kurang. Pemasukan vaksin dari pusat dari pusatnya kurang, karena memang posisinya kan terbatas jumlah vaksinnya. Kalau gitu kenapa tidak dikumpulkan, maksudnya sekaligus gitu Pak, didistribusikan? Karena kalau bertahap kan masih banyak korban-korban selanjutnya yang akan positif. Vaksin ini kan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh gitu. Artinya yang sudah keluar sertifikasi halal, kemudian emergency use security-nya juga sudah keluar tuh baru yang Sinovac ini, dan sampai dengan saat ini itu sudah tersebar di 34 provinsi. Namun memang tidak serempak, dikarenakan memang sampai ke pelosok itu kan perlu waktu. Nah, untuk di Bangka Belitung sendiri sebenarnya kita juga kekurangan vaksin sekitar 1000-an lebih kekurangannya, dan itu akan di dropping dari pusat. Nah, vaksinasi ini kan sebenarnya akan menciptakan herd immunity, artinya bagaimana menciptakan kekebalan komunitas. Dan memang betul kalau yang idealnya mungkin seperti pemilu ya, satu orang
satu keluarga disuruh vaksin serempak, satu Iya, keluarga serempak. serempak. Namun kan kita juga terkendala dengan apa ya, jumlah vaksinnya dan pemasok vaksinnya, karena vaksin itu banyak yang minatnya. Oke. Di seluruh dunia ini banyak rebutan gitu, harus coupling dulu, harus pesan dulu, harus apa mendapatkan legal segala macam. Nah, hal-hal ini yang perlu proses gitu kan, perlu Butuh waktu proses, yang lama butuh waktu ya. yang lama. Kan masuk vaksin kalau masuk ke kita kan harus diperiksa dulu apakah apa ya, karena hampir notabene 90% di sini beragama Islam, ya harus bersertifikasi halal. Jadi Harus panjang nunggu lagi dulu. ceritanya, harus nunggu dulu. Dan belum lagi nanti kan permasalahannya kan ada aplikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kan itu juga sebenarnya aplikasi itu menghambat kecepatan, sehingga kemarin Pak Menteri Kesehatan sudah memberikan putusan dilakukan manual dulu pencatatannya baru masuk aplikasi. Selama ini kan dia harus masuk aplikasi dulu. Itu maksudnya aplikasi pendataan Iya, pendataan nakesnya kan sudah masuk SDMK. Sumber Daya Manusia Kesehatan itu sudah ada programnya, dan untuk pelayanan kesehatannya ada aplikasi di BPJS. Jadi tiki-takanya itu panjang sebenarnya kan, dari dari SDMK yang dikeluarkan oleh Kemenkes, kemudian masuk ke pelayanan kesehatan, masuk pula ke KPEN atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Tiki-takanya panjang sehingga memang rumit. Nah, kemarin kan sempat menjadi perdebatan gitu kan, akhirnya diambil keputusan ya udah semuanya dicatat aja secara manual, kemudian baru dimasukin ke dalam aplikasi seperti itu untuk mempercepat proses ini. Nah, ini semua kan proses sebenarnya kan, proses, dan tentu saja ya, proses itu banyak pembelajaran yang muncul akibat dari kesusahan di awalnya. Sebenarnya kan barang ini mudah, kenapa dipersulit gitu kan? Tinggal panggil orang suntik, panggil orang suntik. Tapi karena barangnya terbatas dan juga harus masuk dalam pendataan, karena ini semua ditanggung oleh negara, tentu ada bentuk pertanggungjawabannya. Nah, bentuk pertanggungjawabannya ini yang rumit gitu, yang harus kita lewati satu persatu. Gitu. Oke, tadi seperti pernyataan dari Pak Mikron nih bahwa kita harus menunggu label dari Sinovac kan. Sebenarnya Pak, rencananya itu akan ada jenis vaksin yang baru nggak? Iya. Maksudnya antara rumor yang beredar di kalangan masyarakat ya, antara vaksin masyarakat yang akan masyarakat gunakan dan yang akan digunakan oleh pemerintah itu berbeda. Apakah memang seperti itu kenyataannya Pak? Ya, karena target kita ini kan sampai 181 juta vaksin yang harus disediakan oleh pemerintah. Vaksin Sinovac itu sekitar 4 juta atau 5 jutaan gitu kan, sehingga memang ada juga merek-merek lain yang sudah dipesan. Sudah dipesan tuh saat sekarang tuh lagi pembuatan lagi di tempat, sampai freezer juga dipesan ini. Lupa saya, ada beberapa merek yang kemudian semuanya dipesan oleh pemerintah untuk mencukupi 181 juta vaksin yang harus disebar di wilayah Republik ini. Nah, ini bukan rumor sih, artinya memang vaksin itu adalah untuk kekebalan tubuh, dan pada prinsipnya semua vaksin itu sama, meningkatkan kekebalan tubuh. Merek apapun dia untuk meningkatkan IgG-nya, kekebalan tubuh dan imunnya. Dan rata-rata mungkin berkisar antara 60, kalau Sinovac ini sekitar 63,7%, keakuratannya. Ada juga yang 90%, tapi semua itu prosesnya berbeda-beda. Kalau Sinovac ini tidak membutuhkan ruang yang di bawah minus untuk penyimpanannya, tapi freezer itu mesti 80 derajat di bawah Celcius. Oke, terima kasih Pak Mikron. Kita break sebentar, tetap di SP. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Pemirsa, masih bersama saya, Frince Zeswa, dalam program iSpeak Waspada Gelombang Terakhir COVID-19. Oke nih Pak Mikron, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat berhenti tadi ya. Sebenarnya untuk perbedaan kualitas antara vaksin Sinovac dan vaksin yang saat ini sedang dipesan, itu kan berbeda jenis Pak. Apakah berbeda juga kualitasnya? Jenisnya tidak berbeda ya, mereknya yang berbeda. Nah, artinya yang dikeluarkan oleh Sinovac, dikeluarkan oleh Pfizer dan apa namanya perusahaan lain itu kan semuanya jenisnya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Cuma kan memang ada perlakuan yang berbeda terhadap vaksin tersebut. Ada yang mesti disimpan di suhu yang sama dengan kulkas, ada yang di suhu di bawah 80 derajat Celcius kayak Pfizer. Nah, itu jenisnya sama, mereknya berbeda. Dan tentu saja memang kalau menurut informasi yang kami himpun, antara merek yang satu dengan merek yang lain itu berbeda-beda kualitasnya. Ada yang mencapai 60, kalau Sinovac sendiri itu sekitar 63,87%. Berarti dengan kata lain Pak, vaksin yang digunakan pada tahap pertama itu akan berbeda dengan vaksin yang rencananya akan digunakan oleh masyarakat? Iya, berbeda merek. Berbeda merek, tapi jenisnya sama. Mereknya berbeda, kualitasnya mungkin bisa berbeda juga. Artinya Sinovac ini yang sudah diuji cobakan kepada masyarakat itu efektifnya sekitar 63,7%. Mungkin yang lain kan belum dicoba juga, artinya belum ada uji klinis juga kepada misalnya ada Pfizer kan, dia harus uji klinis dulu di masyarakat kita untuk melihat ke kualitas keampuhannya dan segala macam. Nah itu belum dilakukan di kita. Yang kemarin dilakukan di kita tuh yang Sinovac saja. Sinovac saja. Dan tentu saja merek berbeda, perlakuan berbeda, tentu juga keampuhannya juga berbeda. Berarti kayak dengan kata lain ada perbandingan nggak Pak? Khusus maksudnya itu kan digunakan oleh pemerintah dengan merek yang berbeda dan masyarakat juga mungkin nanti berbeda dan masyarakat mungkin akan berspekulasi gitu. Kenapa vaksin yang digunakan oleh kami sebagai masyarakat umum itu berbeda dengan yang digunakan oleh pemerintah, dan itu kan nanti akan jadi polemik Pak di masyarakat. Kalau menurut saya kan yang produksi terakhir ini kan ada produksi Jerman, produksi lain yang secara internasional tuh kami lihat tingkat keampuhannya ada 70-90%, kayak Pfizer aja 90% kan keampuhannya, dan Pfizer juga yang akan diberikan kepada masyarakat. Berarti malahan yang Sinovac ini yang banyak diberikan kepada pejabat. Berarti Sinovac vaksin yang lebih ampuh itu nanti ke masyarakat ya? Pada masyarakat. Kalau dengan begitu kan masyarakat tidak akan berpikir negatif Pak. Pastilah pemerintah itu akan memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Cuma kan yang menjadi permasalahannya terkadang muncul berita-berita hoax yang mengatakan perbedaan ini yang lebih canggih, ini yang lebih canggih, kan semua itu butuh penelitian, butuh uji klinis dan segala macam. Dan kami pikir yang dilakukan nanti untuk Pfizer di masyarakat lebih ampuh ya. Internasional ada 90% keampuhannya, di Sinovac ini 67%, ada yang juga rata-rata di atas 60%. Tapi wajar-wajar saja ya Pak jika masyarakat agak merasa takut gitu. Tapi Bapak sendiri sebenarnya waktu pertama kali vaksin keluar, apakah ngerasa kayak khawatir, takut gitu? Ya, sebenarnya vaksin itu kan untuk mencegah ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh ataupun untuk penahan kita. Orang pergi keluar negeri juga kan mesti divaksin.
orang pergi ke haji juga mesti divaksin. Meningitis apa vaksinnya kan? Artinya vaksin itu baik sebenarnya, tidak ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah, dan itulah cara untuk mencegah agar virus ataupun kuman ataupun bakteri masuk di kita. Dulu waktu kecil kita divaksin juga kan untuk cacar segala macam, untuk apa? Ya, tidak ada masalah, namanya juga vaksin. Seperti gitu. vaksin biasa saja. Ya, imunisasi lah. Nama istilah dulu mungkin imunisasi, meningkatkan imun tubuh kita kan. Nah, seperti itu. Jadi nggak, pada waktu keluar nggak masalah gitu kan. Ini kan yang di blow up itu kan karena mungkin apa ya behind the sky-nya itu kadang-kadang kan orang berpikir karena virusnya dari Cina, kita menggunakan Cina segala macam. Nah, seperti itu. Saya pikir tidak. Tujuan semuanya kan untuk apa ya? Untuk kita juga, untuk keselamatan masyarakat. Dan yang terpenting tidak pernah pemerintah itu mencelakakan masyarakatnya. Pasti akan memberikan keselamatan. Ya. Vaksin sendiri itu kan Pak, ketika vaksin tiba dan dimulai didistribusikan ke masyarakat, ke nakes, masyarakat sudah merasa kayak aman gitu, sehingga mereka lengah akan protokol kesehatan yang nantinya itu bisa menjadi bom sendiri bagi pemerintah, meledaknya kasus positif COVID-19. Dan apakah pemerintah punya strategi untuk mengatasi hal ini? Ya, efeknya memang seperti itu ya. Salah satu hal yang menjadi apa ya, makanya kampanye yang sekarang digalakkan tuh, vaksin tuh bukan dengan diberikan vaksin kemudian semua selesai. Tapi yang perlu dipikirkan adalah pencegahan dari diri kita pribadi berupa protokol kesehatan COVID. Memang betul yang dikatakan Mbak Prin tadi, kenyataannya dengan ada vaksin masyarakat tuh acuh tak acuh, sudah kumpul, sebentar lagi kami divaksin, sebentar lagi kami divaksin, kami sudah aman, kami akan aman gitu kan. Tapi kan sebelum vaksin juga kita harus apa ya kita lihat sekarang posisi di wilayah Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka, kenaikannya cukup signifikan. Cukup signifikan, dan 760 sekian orang masih dirawat seperti itu kan. Artinya itu kalau kita tidak apa namanya, tidak hati-hati, tidak menerapkan protokol, dan juga apa ya, di satu sisi pemerintah juga ada alat yang berupa PCR, tes PCR-nya tuh yang telat. Kemudian karena terlambat tadi, masyarakat sudah keliling-keliling gitu kan, sudah menyebar. Nah, itu semua kompleksitasnya yang kami pikir perlu perlu penanganan segera. Dan secara komprehensif seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak. Siap. Kita break dulu sebentar. Tetap pemirsa bersama kami di dalam program iSpeak. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews.
Pemirsa masih bersama kami dalam program iSpeak Waspada Gelombang Terakhir COVID-19. Oke nih Pak Mikron, kita lanjut lagi ya. Siap. Oke, banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang sebenarnya kita tahu sendiri vaksin itu ada berbeda jenis kan, dan juga itu digolongkan oleh umur. Untuk golongan lansia sendiri itu kira-kira kapan didistribusikannya Pak? Iya. 3 hari kemarin, 4 hari kemarin kan sudah ada keluar ya dari BP POM bahwa mengatakan vaksin Sinovac juga itu aman untuk lansia, Jadi saat sekarang sedang perencanaan pendistribusian kepada ke daerah-daerah untuk disuntikkan kepada lansia. Nah untuk kita sendiri nanti juga kan terutama nakes yang usia lanjut, ya, itu yang akan kita berikan suntikan di atas 60 ke atas umurnya, dan itu akan sama halnya dengan apa yang dilakukan terhadap vaksinasi tahap pertama yang ada kick off vaksinasi yang pertama nih, kick off juga untuk lansia. Oke, berarti nah, ada kayak penyuntikan pertama. Penyuntikan perdana juga, dan itu akan kita liput juga bahwa vaksin ini aman sebenarnya kan. Nah, dan semakin kesini semakin aman, dan sampai dengan saat ini memang dari laporan kami yang masuk kepada kami, dan belum ada vaksin ini yang membahayakan para orang yang disuntiknya. Belum ada kasus gitu. Belum ada kasus yang bergejala sedang dan berat gitu kan. Nah, paling setelah vaksin ngantuk, kemudian merasa jadi capek, efek sampingnya gitu. cuma ringan, efek sampingnya ringan, dan itu bisa diantisipasi gitu kan. Oke. Nah, dan sampai saat ini belum ada untuk wilayah Bangka Belitung, alhamdulillah tidak menjadi suatu permasalahan gitu. Oke, Pak Mikron kan selaku sekretaris gugus tugas penanganan COVID-19 nih Pak. Sebenarnya sih apa kendala yang saat ini sedang dihadapi dalam penanganan COVID? Iya, kendala kita itu ya memang kita ini masyarakatnya kompleks ya, dan juga banyak instansi yang terlibat juga. Memang pertama kali yang harus kami segera tingkatkan itu adalah koordinasi di semua lini, atau yang kami biasa sebut dengan pentahelik gitu kan, antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi. Itu harus sejalan dan harus melangkah bersama-sama di dalam mengatasi pandemi COVID ini. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan bergerak sendiri dan akan melakukan upayanya capek gitu kan, karena pemerintah dengan jor-jornya mengadakan promosi edukasi tentang protokol kesehatan, tentang vaksinasi, namun masyarakatnya acuh tak acuh. Jadi memang harus secara bersama-sama. Ada koordinasi kerjasama. Kerjasama. Jadi kami juga berupaya saat ini melalui simpul-simpul itu artinya masyarakat juga kan tergabung dalam organisasi massa, dalam komunitas. Nah, kami lebih banyak pendekatan kepada komunitas sekarang, agar dari satu komunitas akan bisa menyebar kepada masyarakat yang lain. Nah, keefektifannya cukup lumayan. Nah, kendala yang kedua tentu saja segala sesuatu itu kan menggunakan anggaran. Kan sampai saat ini juga kan secara nasional kita sampai berutang ke luar negeri kan, peningkatan hutangnya, dan di kita juga sampai dengan saat ini penganggarannya kan sudah beberapa kali refocusing, sehingga kita sampai saat ini mengalami defisit anggaran. Nah, hal ini tentu saja perlu keefektifan dan keefisienan. Nah, untuk kegiatan yang efektif dan efisien itu perlu terobosan baru, terobosan yang kami pikir sedikit menggunakan anggaran tapi sangat efektif dalam pelaksanaannya. Contohnya Pak gimana? Ya, misalnya kan kita kalau kita yang tadi yang saya ceritakan, kalau seandainya kita menggunakan pemerintah langsung yang turun, banyak sekali uang yang akan tersedot. Kita coba dengan komunitas-komunitas ataupun simpul-simpul masyarakat tadi, melalui komunitas, melalui local wisdom, kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat sendiri dalam pengentasan ataupun penanggulangan COVID ini. Kalau pemerintah sendiri tentu kewalahan, jadi minta masyarakat yang lebih aktif dan lebih kreatif
dalam penanggulangan COVID ini. Karena penanggulangan belum tentu juga kepada penanganan saja ya, tapi tetap ke masalah ekonomi, masalah ketahanan pangan. Jadi banyak sekali kompleksitasnya yang dipikirkan ya. Itu dari sisi anggaran yang dua hal itulah. Yang pertama masalah koordinasi, yang kedua masalah anggaran. Nah, itu yang memang sekarang sedang krusial sekali ya, sedang Pak. krusial sekali. Oke. Gimana Pak kalau pendapat Bapak kalau di Jawa Tengah itu sekarang sedang menerapkan hari weekend itu di rumah saja, dan juga di Kaltim kalau saya tidak salah itu ada Kaltim steril. Rencananya Bangka Belitung juga akan menerapkan seperti itu nggak, atau PSBB atau seperti apa nih Pak? Sampai saat ini memang slogan itu belum ya, slogan itu belum. Tapi kemarin kami sudah mengadakan rapat dengan kabupaten kota juga, PPKM mikro yang ditetapkan oleh pusat itu kami coba adopsi dan berlakukan di wilayah Bangka Belitung. Nah, rencananya seperti itu. PPKM skala mikro di wilayah Bangka Belitung mengadopsi PPKM pusat. Nah, ini juga perlu kami bincang-bincang dengan kabupaten kota, karena setiap tentu saja setiap kebijakan, setiap keputusan pasti menggunakan anggaran dan dukungan. Oke, berarti tetap menerapkan dari pusat ya Pak? Kita coba nanti mengadopsinya, nanti kita coba memberdayakan Kampung Tegap Mandiri yang saat ini sudah dijalankan dan dioptimalkan. Oke, terima kasih Pak Mikron ya. Sekarang kita sudah berbincang-bincang selama 30 menit membicarakan tentang kontroversial kasus COVID-19. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara, boleh Pak apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang mungkin tentang COVID atau tentang vaksinasi atau seperti apa? Silakan Pak Mikron. Ya. Bencana ataupun baik itu alam maupun non alam itu suatu keniscayaan yang mau tidak mau pasti menimpa kita dan menimpa masyarakat. Walaupun bagaimanapun tetap ada bencana di dalam kehidupan kita. Namun yang kami utamakan di sini bagaimana sikap kita mengatasinya. Yang bisa dirubah itu adalah sikap kita yang selama ini mungkin tidak sadar dengan kesehatan, menjadi sadar terhadap kesehatan. Yang selama ini tidak mengetahui tentang kebiasaan baru, menjadi tahu tentang kebiasaan baru. Diri kitanya yang dirubah, bencananya tidak akan pernah hilang. Nah, seperti itu. Jadi yang pola hidup yang dirubah. Pola hidup, sikap kita dan bagaimana pemikiran kita. Terima kasih Pak Mikron telah hadir dalam program iSpeak. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan kami dalam program iSpeak. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Princess Yaswa, mohon undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam tangguh.